Bab 1478, bertemu Xian lagi. Bahkan cahaya menghilang di dalam alam kosong yang gelap. Dunia ini monoton dan kesepian. Pada saat yang sama, itu diganggu dengan banyak bahaya. Kadang-kadang akan ada beberapa aliran spasial kacau yang melonjak yang dapat dengan paksa menghancurkan seorang ahli Douzun. Oleh karena itu, selain naga Void kuno, yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain yang memasuki alam kosong. Tentu saja, tempat semacam ini mungkin benar-benar terpencil dan sepi bagi orang lain, tapi itu cukup bermanfaat bagi suku naga Void kuno. Aliran spasial kacau di tempat ini tidak hanya mampu melatih kontrol mereka atas kekuatan spasial, tetapi mereka juga mampu menggunakan kekuatan sobek aliran kacau untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari dalam ketiadaan. Jika seseorang melihat ke arah cahaya, dia akan melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung dalam kehampaan. Bang-bang! Ledakan energi yang sangat intens terus dipancarkan dari pulau besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan kekerasan mulai menyapu ke segala arah dari pulau seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki dari pulau itu benar-benar hancur. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan serius di ruang kosong di sekitar pulau. Mata tajam menyapu seluruh pulau. Siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau akan dihancurkan dengan keras oleh badai seperti serangan. Pasukan ini telah membentuk jaring kedap udara yang benar-benar mengelilingi pulau. 20 orang berlama-lama di tempat tertentu di atas pulau. Mata mereka terus menyapu kelompok ini di tengah. Seorang pria kuat yang tampak dingin dan tegas sedang duduk di tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Hei King. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Suos. Pria besar ini menatap tajam ke pulau di bawah. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak saat matanya berputar di sekitar ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri saat dia berteriak keras, "Hati-hati, seseorang mendekat!" Sekelompok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam kegelapan setelah kata terakhirnya terdengar. Itu muncul tidak jauh dari kelompok dalam beberapa kilatan. "Hei King!" Mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Menyerang! Mata pria besar itu sangat tajam. Dia berhasil mengidentifikasi Hei King dari dalam gugusan lampu dengan pandangan sekilas. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin. Dipahami, banyak sosok manusia berteriak dengan tertib setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat ditembakkan. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang sangat kuat. Bang! Namun, suara samar dipancarkan saat pilar cahaya ini mendekati gugusan lampu. Semua orang ngeri melihat banyak pilar cahaya itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tidak dapat dilawan melonjak keluar dari ruang kosong dan dengan keras menghantam tubuh mereka. Guru! Serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnah bagi para pejuang dari 3 pulau naga besar ini. Armor pada banyak prajurit itu hancur menjadi debu. Selain pria besar, yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Lampu yang mengalir perlahan menghilang tidak jauh di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, mereka menyapu Pulau Naga di bawah. Pada saat ini, Pulau Naga Timur dipenuhi dengan lubang. Pertempuran yang sangat intens meletus di semua tempat. Energi liar dan kekerasan menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup. Meskipun Pulau Naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan Pulau Naga Timur telah menyusut dari wilayah luar ke Aula Naga Pusat. Lokasi itu berada di tengah Pulau Naga Timur.
Dengan kata lain, selain wilayah di sekitar Aula Naga, hampir 2/3 dari Pulau Naga Timur telah ditangkap oleh 3 Pulau Naga besar. Situasi ini cukup buruk. Di mana Zian? Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda Zian. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya seperti matahari yang terang tergantung di tempat itu. Itu mungkin untuk samar-samar melihat beberapa sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu. Jika mereka tidak jauh dari Pulau Naga, gelombang sisa ini akan benar-benar menghancurkan Pulau Naga Timur. Mata Xiao Yan menatap lingkaran cahaya dengan saksama. Api perlahan melonjak ke kedua matanya, memungkinkan tatapannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Punggung yang agak familiar dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama tercetak di hadapannya. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap akrab itu selain Zian? Namun, penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah menjadi kecantikan yang luar biasa. Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam baju besi yang pas dengan bentuk emas gelap. Armor itu tidak besar. Itu menekan tubuhnya yang indah dan proporsional, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dan seksi. Godaan samar menyembunyikan rasa dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil dari waktu itu telah menjadi wanita yang begitu memikat dan mempesona. Wajah cantik itu mengandung aura dingin tambahan karena alisnya terangkat sedikit. Meskipun dia masih muda, adalah mungkin untuk melihat aura samar otoritas di antara alis tipisnya. Begitu dia benar-benar dewasa, sikap bangsawannya sebagai kaisar naga dari suku naga kekosongan kuno akan menakuti siapapun yang memandangnya. Di sisi berlawanan dari Zian berdiri 3 sosok. Mereka bertiga memiliki penampilan setengah baya. Setiap tindakan yang mereka lakukan mendominasi, mengungkapkan sifat ganas dan sombong mereka. Itu adalah 3 raja naga yang hebat, ya. Mata Xiao yang terkunci pada ketiga sosok itu. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, paling tidak, adalah bintang 3 Dou Sheng. Zian memegang tombak emas gelap panjang yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau emas yang mencolok. Itu berhasil mencegah 3 raja naga besar mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya benar-benar dilepaskan. Tampaknya konstitusi naga Phoenix-nya menyebabkan kekuatannya melambung. Dibandingkan dengan Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar bisa digambarkan telah mencapai puncak dalam 1 langkah. Selain itu, puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiao Yan. Naga Phoenix memiliki kekuatan garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surga. Itu adalah penguasa sejati dunia Magical Beast. Ketika naga Phoenix benar-benar mencapai puncaknya, keberadaan mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan ketika menghadapi Dou yang legendaris. Namun, itu di masa depan. Hanya dalam waktu singkat sejak Zian menjadi naga Phoenix. Meskipun kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi 3 raja naga besar ini yang jauh lebih berpengalaman daripada dia. Jelas bahwa perlawanan keras kepala ini tidak bisa bertahan lama. Mengaum! Sementara Xiao Yan menjadi linglung karena pertempuran di kejauhan, pria besar dari sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Kamu mencari kematian! Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dibangunkan oleh raungan naga. Dia melemparkan telapak tangan ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Orang ini mengirim pesan. Banyak 3 ahli Pulau Naga yang hebat sedang bergegas.
Penatua Juli berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi ke aula naga dulu. Mata Xiao Yan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan ke aula naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Blokir mereka! Pulau Naga mengeluarkan banyak tangisan keras sementara kelompok Xiao Yan bergerak. Ada banyak 3 ahli Pulau Naga besar di depan yang mencoba untuk memblokir kelompok Xiao Yan. HMPH! Xiao Yan hanya tersenyum saat penghalang ini terbentuk. Dou Qi di dalam tubuhnya beredar hingga batasnya. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api dimuntahkan. Suhu mereka yang sangat tinggi menyebabkan ekspresi beberapa elit Ban Sheng berubah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan api surgawinya berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya. Jika ini di masa lalu, dia akan mengalami kesulitan menciptakan kekuatan yang begitu besar bahkan jika dia telah menguras semua Dou Qi di dalam tubuhnya. Xiao Yan melambaikan tangannya saat lautan api memblokir serangan. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menyerbu melalui lautan api. Mereka telah muncul di udara di atas aula naga dalam beberapa kilatan. Dari mana kalian bajingan? Kamu berani campur tangan dalam rencana 3 pulau naga besar kita. Teriakan ledakan seperti guntur terdengar saat itu Xiao Yan muncul di atas aula naga. Segera, seorang pria berwajah hitam besar dengan tubuh seperti kera raksasa muncul. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan udara dalam jarak 1000 kaki benar-benar lenyap dalam sekejap. Xiao Yan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuan Mo. Dia memiliki kekuatan bintang 2 Do Sheng. Ekspresi Juli sedikit berubah saat melihat pria berwajah hitam besar itu. Dia buru-buru berteriak dalam prosesnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke aula naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tidak kalah dengan pihak lain dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melemparkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan Xuan Mo di depan banyak pasang mata yang terkejut. Enyah! Raungan Xiao Yan yang seperti guntur tiba-tiba meledak di langit saat bentrokan terjadi. Bab 1479, Letusan Pertempuran Besar. Dentang! 2 sosok seperti dewa iblis yang kuat tiba-tiba bentrok di langit. Suara logam yang tiba-tiba disertai dengan badai yang menakutkan saat tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir deras dalam prosesnya. Angin meletus dan raksasa cahaya keemasan itu, yang telah diubah Xiao Yan, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuan Mo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya runtuh ke banyak ruang kosong yang gelap. Berat, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kejutan melintas di wajah Xuan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat, dan dengan dingin tersenyum. Mata Xiao Yan menyapu Xuan Mo. Alisnya juga sedikit merajut. Kekuatan 3 pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan tubuh kaca King Kong, tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam dan darah esensi Heaven Phoenix, dia tidak akan bisa menang dalam bentrokan fisik sebelumnya. Berat, siapa sebenarnya kamu? Beritahu saya nama Anda. Masalah suku naga Void kuno saya bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh orang biasa. Xuan Mo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Xuan Mo. Matanya menyapu ke barat laut. 2 sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Xuan Mo dalam beberapa kilatan.
Pada saat yang sama, suara sedingin es dengan cepat dipancarkan. Xuanmo, mengapa kamu masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. 3 Raja Naga Besar kemungkinan akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. 2 yang muncul di depan Xuanmo adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka memiliki hawa dingin yang melonjak. Jelas, mereka bukan orang yang berbelas kasih. Mata Xiao Yan muram saat dia mempelajari kedua lelaki tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai berkedut. Berdasarkan indranya, dia bisa mengatakan bahwa keduanya sedikit lebih kuat dari Xuanmo. Mereka berada di puncak kelas menengah 2 bintang Dousheng. HMPH, apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Xuan Timur kami karena Anda pikir kami tidak punya siapa-siapa? Teriakan marah tiba-tiba dipancarkan dari aula naga segera setelah kedua lelaki tua itu muncul. Xiao Yan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat 2 pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa muncul. Xiao Yan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kita. Julie buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiao Yan siapa kedua pria tua berambut putih ini. Salam untuk 2 sesepuh. Xiao Yan menyeringai setelah mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi 2 pria tua yang tersenyum. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu begitu sopan. Anda adalah teman Kaisar Naga. Tentu saja, Anda adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. Pulau Naga Timur saya akan mengingat bantuan ini. Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah penatua pertama dari Pulau Naga Barat. Dia disebut Zhu Mu dan merupakan bintang 2 perantara Dousheng. Orang tua berjubah kuning itu adalah penatua pertama dari Pulau Naga Selatan. Dia disebut Lai Shan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zhu Mu. Julie dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuanmo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari 3 pulau naga besar selain dari 3 Raja Naga Besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya sedikit terguncang. 3 bintang 2 Dousheng adalah barisan yang tidak bisa diambil oleh faksi biasa. Suku naga Fate kuno memang layak menjadi suku terkuat di dunia binatang ajaib. Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana mereka telah berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua Qingshan, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah semuanya berkembang ke tahap ini? Kamu harus sadar bahwa dengan terus melawan, kekuatan Pulau Naga Timur akan benar-benar habis. Penatua pertama berjubah hijau dari Pulau Naga Barat itu memandang lelaki tua itu yang memegang tongkat dan tertawa dingin. Pulau Naga Timurku tidak akan membiarkanmu pengkhianat yang telah melupakan aturan suku untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus menghabiskan orang terakhir kita. Paskah penatua pertama Pulau Naga, yang dipanggil sebagai Qingshan, memutar matanya dan berbicara dengan suara samar. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekuat ini setelah ketiga Raja Naga menghabisi Kaisar Nagamu. Penatua pertama Zhu Mu dari Pulau Naga Barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, saya yang lama akan melihat bagaimana Anda akan melawan. Orang yang tidak tahu malu. Naga Fate kuno dan suku Heaven Demon Phoenix adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian semacam itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku Naga Fate kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah menghabiskan upaya untuk merawat kalian semua. Kesadaranmu semuanya telah dimakan oleh anjing.
Penatua kedua dari Pulau Naga Timur menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah. Ekspresi kelompok Xuan Mo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar penatua kedua menyebutkan Kaisar Naga. Mereka akhirnya menjawab sesaat kemudian, Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Kemungkinan dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Heaven Demon Phoenix, kami akan menghabisi mereka setelah kami bersatu. Suku naga Void kuno telah dipisahkan terlalu lama. Itu harus bersatu sesegera mungkin, namun kalian semua menghalangi penyatuan. Omong kosong apa? Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati. 3 raja naga besar sebagian terkait jika itu, namun Anda berani menyatakan penyatuan suku naga Void kuno? Karena keinginan egois mereka memisahkan klan naga kuno saat itu. Tetua pertama King Emu menegur. Xiao Yan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran antara kedua belah pihak ini. Semua anggota suku naga Void kuno menginginkan penyatuan, tetapi mereka semua memiliki ide yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Kamu tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Saya secara kebetulan bertemu dengan mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku naga kuno. Satu-satunya hal yang dia mengerti adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xian. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik dari 3 raja naga besar. Dia secara alami akan memilih Xian. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang dari suku Heaven Demon Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Qin Huang yang dalam keadaan tersegel. Kamu keparat. Beraninya kau merusak rencana 3 pulau besar kita. Xuan Mo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa kamu masih membuang-buang nafas dengannya? Serang dan ratakan aula naga ini. Iya. Sesepuh pertama Pulau Naga Barat dan Selatan mengangguk perlahan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan cahaya datang dari jarak dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Ban Sheng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar di atas bintang kelima dari kelas Douzun. Mengaum! Banyak auman naga yang dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara angin kencang muncul. Banyak sosok muncul di belakang Xiao Yan dengan tertib. Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Bang! Ledakan energi yang keras dan jernih tiba-tiba dipancarkan di ruang yang jauh sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan muka. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit, mengenakan biaya. Para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi harimau ganas yang turun gunung dengan auman rendah dan dalam. Mereka semua bergegas ke depan. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau yang intens meletus. Bang bang bang! Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih besar daripada Pulau Naga Timur, jelas tidak mudah untuk dengan cepat menelan kekuatan tempur Pulau Naga Timur. Oleh karena itu, pertempuran turun ke jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengenai seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah Yang,
Dia meraih tangan Douzun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan keras menghancurkan puncak Douzun ini menjadi Ban Sheng yang elit. Kekuatan menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas Douzun puncak ini meledak. Pada saat yang sama, ahli itu menyerang elit Ban Sheng sampai Ban Sheng memuntahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim Ban Sheng itu terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Namun, situasi di klaster cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Ziyan melelahkan. Dia didorong mundur oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. 2 tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu kalian berdua berurusan dengan Xuan Mo dan 2 lainnya. Aku akan membantu Ziyan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menghirup udara dalam-dalam. Mulutnya mengeluarkan raungan keras. Sepasang sayap tulang hijau merah besar menyebar. Blokir dia! Xuan Mo dan 2 tetua pertama lainnya langsung terkejut saat melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao Yan mengepak saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. 3 Raja Naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua. Bab 1480, 3 Raja Naga Besar. Bang! Tombak emas gelap panjang itu seperti naga mengaum yang marah yang memotong busur terang di kekosongan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria paruh baya dengan mahkota di atas kepalanya. Tangannya telah berubah menjadi cakar. Kekuatan menakutkan menghancurkan sejumlah besar sisik pada cakar naga. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok halus dan cantik itu, sosok lain mulai mendekat dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok cantik itu. HMPH! Pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya saat merasakan serangan diam-diam ini. Hidungnya yang tajam mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu tampaknya terhubung ke rantai karena langsung diayunkan dalam busur yang menggetarkan jiwa, membentuk semi bola yang menghantam keras angin palem yang tajam. Kekuatan yang kuat meletus dan keduanya terpaksa terhuyung mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Haha, memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Serangan mendadak yang gagal ini menyebabkan pria itu tanpa sadar mengeluarkan pujian. Dia tertawa, keponakan Ziyan. Mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan keras kepala ini? Meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, Anda belum dewasa. Anda benar-benar terlalu naif jika Anda berpikir untuk melawan kami bertiga sendirian. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertingkah di depanku. Kalian bertiga telah mengambil keuntungan dari menghilangnya ayahku untuk memecah suku naga kekosongan kuno, menghasilkan keadaan suku naga kekosongan kuno saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah pendosa dari suku ini. Wajah Ziyan gelap saat hawa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya sambil tertawa. Hei, kami bertiga juga memiliki garis keturunan kerajaan. Adalah logis bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan anak muda sepertimu bisa menegur kami? Seorang pria paruh baya yang tampak agak teduh dengan dingin menyatakan, keponakan Ziyan, kerugian dari konflik internal dalam suku naga kuno sudah terlalu parah. Mengapa Anda tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini? Ada seorang pria berjubah kerajaan di antara ketiganya. Orang ini selalu memiliki senyum yang menggantung di wajahnya, memberikan kesan yang baik karena dia selalu terlihat sangat ramah. Namun, hanya mereka yang akrab dengannya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara 3 Raja Naga besar.
Dia tidak hanya merencanakan banyak hal, tetapi dia juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja dengan suku Heaven Demon Phoenix telah dibuat olehnya. Xian memelototi Raja Naga Utara dengan sangat tidak suka. Orang ini adalah orang yang akan menikam seseorang dari belakang. Saat itu, dua Raja Naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku Naga kuno. Ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku Naga Fate kuno. Apakah kamu pikir kamu layak memiliki garis keturunan kerajaan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar tamat jika berakhir di tanganmu. Xian merajut alisnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura gelap saat dia dengan dingin berteriak. Raja Naga Utara tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, "Karena keponakan Xian sangat keras kepala, aku hanya bisa menangkapmu dengan paksa. Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku naga kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Kita harus menyerang. Jangan terus menunda. Situasinya mungkin akan berubah." Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka mengangguk dengan keras. "Apakah kamu pikir aku takut padamu hanya karena jumlahmu lebih besar?" Wajah Xian menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia mundur. Sepasang sayap Phoenix setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Sayap Phoenix itu mengepak dan kekuatan menakutkan muncul dari mereka. Menyerang! Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Teriakan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam bergegas ke depan. Raja Naga Barat dan Selatan mengikuti di belakangnya. Jari musim semi kuning. Palem musim semi kuning. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan ledakan tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Jari dan telapak tangan yang besar tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabrak ketiganya. "Siapa kamu pencuri kecil? Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku naga Void kunoku." Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan baju mereka dan kekuatan menakutkan melesat dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Ketiganya segera memalingkan mata mereka yang dingin setelah menghancurkan telapak tangan dan jari. Mata mereka akhirnya berhenti pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang hijau merah. Sosok ini tetap melayang di udara tidak jauh dari mereka. "Brat, apakah kamu meminta untuk mati?" Setelah melihat penyerang mereka, rasa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak. Xiaoyan, Xian, yang mengepakkan sayap Phoenix setinggi 1000 kaki, juga terkejut karena sosok ini. Matanya yang cantik meluncur ke atas saat kegembiraan dengan cepat melintas di atasnya. Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak keras, "Xiaoyan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka. Tarik sekarang!" Dengan kekuatan Xian saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Xiaoyan secara sekilas, Dousheng bintang 1 yang canggih. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawan kali ini adalah 3 Raja Naga besar yang terkenal dari suku Naga Void kuno. "Berapa lama yang kamu butuhkan?" Xiaoyan mengabaikan tangisan Xian. Yang dia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa Xian sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelas, ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan. Xian terkejut setelah mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya sebelum menjawab Xiaoyan. 10 menit, serahkan mereka padaku." Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas dan dengan lembut menjawab, "Kamu." Xian merajut alisnya. Dia melihat punggungnya yang agak kurus. 3 Raja Naga besar adalah ahli top di benua itu. Raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah menjadi bintang 3 Dousheng yang maju. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat.
Dia sudah memiliki setengah kaki di bintang keempat kelas Dou Sheng. Jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan Dou Sheng bintang 4 awal tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang merupakan bintang 1 Dou Sheng yang maju. Kata-kata yang sombong, Raja Naga Barat dengan dingin mendengus. Seorang ahli kelas Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang dengan kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di depan mereka. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Kedua tangannya dengan cepat disatukan. Setelah itu, banyak segel tangan yang sangat rumit terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergerak. Jangan menyeret hal-hal dengan dia. Kita bertiga akan menyerang bersama. Raja Naga Utara mengerutkan kening. Diri alaminya yang berhati-hati tidak mau mengambil risiko. Meskipun pihak lain hanyalah Dou Sheng bintang 1, dia masih bersikeras bahwa mereka bertiga bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuhnya sebelum berurusan dengan Xian. Raja Naga Barat dan Selatan melengkungkan mulut mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mereka merasa jijik dengan kehati-hatian Raja Naga Utara, tetapi mereka tidak mengatakan apapun atau berdebat dengannya. Ketiga tubuh mereka bergegas keluar pada saat bersamaan. Serangan mematikan yang tajam bersiul ke arah Xiao Yan. Cici. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar setelah segel terbentuk. Riak aneh dan menakutkan meletus dari mulutnya seperti badai. Kemarahan ilahi musim semi kuning. MU. Xiao yang jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan 3 Raja Naga Besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan selama 5 menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, dia telah melepaskan satu-satunya keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian yang telah dia latih, kemarahan ilahi musim semi kuning. Setelah suara aneh keluar dari mulut sosok ilusi besar itu, alam kosong tampaknya langsung menjadi tenang. Sesaat kemudian, ekspresi dari 3 Raja Naga Besar mulai berubah secara bertahap. Mereka telah menemukan serangan gelombang sonik menakutkan yang datang dari segala arah pada saat ini. Serangan spiritual. Hati-hati, wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan melepaskan serangan spiritual. Tubuh fisik suku naga Fate kuno mungkin sangat kuat, tetapi mereka tetaplah binatang ajaib. Kekuatan spiritual adalah kelemahan dari Magical Beasts. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Douki saat ini yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun, tidak banyak bukan berarti tidak ada. Contohnya adalah Xiao Yan. Berdengung, alam kosong mulai bergetar pada saat ini. Ayo bergandengan tangan. Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing yang dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonik ditransmisikan ke telinganya. Dia dengan eksplosif berteriak dan mereka bertiga berkumpul. Serangan sonik yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka benar-benar bisa mengedarkan Douki mereka. Kecepatan menyerang yang menakutkan itu telah menyebabkan Xiao Yan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini, dia telah menangkap 3 Raja Naga yang lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan menakutkan itu. Bang! Serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang dengan cepat. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara teredam yang dalam saat gelombang sonik menembus tubuh mereka. Guru! 3 tubuh yang kaku membeku sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan segera memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pisau terus dipancarkan dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu saat kamu masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik,
tetapi wajahnya juga sedikit pucat. Matanya sangat ganas saat mereka melihat Xiao Yan yang jaraknya cukup dekat. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Wajah serius Xiao Yan menunjukkan seringai saat dia melihat mata setan dari ketiga orang itu. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dia melebarkan mulutnya dan suara samar perlahan dipancarkan, meledak. Mata Raja Naga Utara menyusut saat suaranya dipancarkan. Seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Dia menoleh tiba-tiba, hanya untuk melihat Xiao Yan lain muncul beberapa meter di belakang. Pada saat ini, ada teratai api yang terdiri dari 5 warna berbeda di tangan Xiao Yan. Teratai api ini perlahan berputar. Xiao Yan itu mengangkat kepalanya saat mereka menoleh. Dia memberi mereka senyum misterius. Teratai api 5 warna yang indah itu meledak seperti kembang api yang indah di tangannya.